Galau super itu luar biasa. Jadi seolah-olah itu keputusasaan itu udah hilang-hilang. Selalu saja hidupnya diliputi oleh mendung keputusasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak semua rahimakumullah, kita masih diberikan kesempatan dalam pertemuan yang berbahagia ini. Ini adalah satu anugerah nikmat yang luar biasa, patut untuk kita syukuri bersama. Salat serta salam tercurah pada usah hasanah Nabiullah junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa abadi dalam hati kita. Cinta kita kepada beliau sampai mati kita, sampai nanti kita dibangkitkan ingin ketemu dengan beliau, mendapatkan senyuman dari beliau, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita beruntung mendapatkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada banyak kehidupan yang kadang-kadang sisi-sisi orang itu tidak terungkap di publik. Terkadang orang itu menyimpan sisi-sisi yang memang sisi itu mungkin berat bagi dia, bahkan tabu ya. Tapi suatu saat orang itu pengen mengungkapkan tentang apa yang menjadi kendala pada hidupnya. Saya hanya sedikit mencuplik saja beberapa cerita ya tentang kondisi memang manusiawi kita sebagai manusia. Pasti salah, pasti lupa, pasti khilaf. Kalau antum mungkin curhat sama teman curhat yang baik dengan senior, mungkin juga ada kalanya curhat sama saya pun juga demikian. Saya kalau curhat juga akan mencari orang yang tepat, guru-guru, orang yang kira-kira bijaksana. Pada intinya satu titik poin, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tanpa masalah. Pasti semuanya itu ada masalah, tergantung bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana persepsi kita terhadap masalah itu. Sedangkan masalah itu sudah ada solusinya dalam agama kita. Sudah ada solusinya dalam agama kita. Maka selesai. Orang kalau belajar agama sebenarnya selesai. Selesai, masalah akan tidak ada. Atau kalau ada masalah itu menjadi berkah bagi dia, semakin menguatkan dirinya ke depan lebih kuat, lebih kokoh, lebih baik. Ketika ada seseorang yang masih gelisah dalam hidupnya, hatinya tidak tenang, hatinya nggak tentram, terjadi nggak itu? Pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Tapi suatu saat ketika betul-betul membuncah, ketidaktenangan itu sampai membuat kehidupan kita itu nggak nyaman, jadi galau gitu ya, galaunya itu super. Pernah mengalami galau super? Belum ya? Selamat berarti. Galau super itu luar biasa. Jadi seolah-olah itu keputusasaan itu udah hilang-hilang. Selalu saja hidupnya diliputi oleh mendung keputusasaan. Ya. Berarti yang ngomong ini pernah merasakan itu. Yang ngomong ini pernah melalui itu. Karena usia saya kira lebih tua daripada antum, dan mungkin antum belum mencapai usia saya. Kadang-kadang itu akan terjadi. Ketika kemudian ditelisik lagi, kenapa orang punya kegalauan dalam hidupnya? Ternyata kalau kita mau mendalami lagi adalah faktornya apa? Iman. Jadi saat itu iman lagi turunnya drastis. Banyak faktor. Imannya lagi luar biasa, terjun bebas ya. Terjun bebas. Apa hubungannya dengan galauan? Anak-anak semua rahimakumullah, hidup itu sebenarnya sudah tertata sedemikian rupa dan Allah memberikan itu kepada kita.
Maka ketika kita masih ragu ya tentang dunia ini, saat itu juga iman kita akan turun. Hubungannya apa? Hubungannya adalah ketika orang ragu berarti dipertanyakan keimanannya. Maka saya sering menyampaikan sama antum berkali-kali, jangan pernah kita membahas takdir yang belum terjadi. Tapi kita boleh membuat visi, boleh membuat rencana. Kenapa? Kalau kita membahas takdir yang belum terjadi, itu pertanda iman kita lagi akan terjun bebas. Takdir maksud saya di sini adalah bukan takdir yang kira-kira kita punya perspektif baik, tapi misalnya seperti ini. Sampai ada yang datang ke tempat saya waktu itu. Ini saya ceritakan ya, pengabdian itu wajib. Setiap santri wajib pengabdian. Kemudian ketika ada yang menolak, terserah, tapi kewajiban itu tetap melekat sama dia, karena itu sudah menjadi aturan dan kesepakatan. Maka suatu saat santri ini mempertanyakan yang tidak seharusnya dia bertanya tentang itu. Kenapa? Takdir. Apa pertanyaannya? Saya ikut pengabdian 1 tahun, berarti nanti saya terlambat nikah dong. Keren pertanyaannya ya. Itu pertanyaan yang biasa, tapi itu menurut saya luar biasa dampaknya kepada apa? Keimanan kita. Ngabdi kalau setahun hitungannya matematis, berarti hilang 1 tahun kesempatan untuk menikah lebih awal. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ngasih jodoh? Allah tak? Apakah sudah digariskan apa belum jodoh itu? Sudah jelas. Mau ngabdi, mau nggak ngabdi, nikahnya kapan, sudah jelas itu. Sedangkan pengabdian itu adalah suatu keputusan. Maka mempertanyakan itu tidak boleh. Karena itu bagian dari apa? Takdir. Ya, sama dengan kita mempertanyakan kita mati. Kapan mati? Gitu ya. Kita sama juga mempertanyakan tentang masalah rezeki. Kenapa rezeki saya seperti ini, dia seperti itu? Atau sudah dapat misalnya, kenapa rezeki saya sedikit, dia rezekinya banyak? Tidak boleh. Kenapa tampang saya kayak gini, tampang dia baik? Ya. Misalnya dapat istri. Kenapa istri saya kayak gini, istri temen kok cantik? Nah, itu suatu hal yang itu tidak boleh. Kenapa? Membuat iman kita terjun bebas. Jadi satu hal dari yang disampaikan oleh Mas Sugeng yang harus kita perkuat itu tentang apa yang pertama tadi? Iman. Benerin itu imannya, maka bener insya Allah semuanya. Karena itu dasar dan itu pondasi yang harus kita perkokoh. Kalau itu sudah kuat, enak sekali. Ya, tidak akan terjadi nanti Mas Huda, Mas Sugeng, Mas Ansori yang sudah bini sepuh, mondok sampai kapan nih? Ya mondok sampai kapan? Terus nikahnya kapan? Sekarang pertanyaan, apakah yang tidak di pesantren juga sekarang sudah pada nikah? Belum juga. Ya karena jodoh kita nggak ngerti, kita hanya ikhtiar. Jadi kita hanya ikhtiar, kemudian selesai ikhtiar itu, selesai pada satu titik, berpasrah diri, tawakal. Allah yang memberikan terbaik untuk kita. Yang kedua, setelah tentang iman adalah tentang apa? Sholat. Saya pernah didatangi oleh orang yang luar biasa itu. Kalau antum mungkin usia masih muda, mungkin suatu saat itu ada sifat ngiri ya dengan keadaan orang lain.
Kalau saya kira Mas Ansori ngirit dengan kegandengannya Mas Sugeng Zakia, enggak. Ya, melihat Mas Huda manis, kok Mas Huda manis banget, aku ora patek manis. Enggak. Bukan itu, tapi ketika antum nanti diuji dengan antara lain manusia itu dikatakan sukses duniawi, misal pekerjaannya mapan, uangnya banyak, mobilnya ada, rumahnya banyak, dan ini terjadi. Ketemu sama saya itu terjadi, sharing gitu ya. Tak sampaikan ulang ini supaya fix masalah ini. Jadi beliau itu datang dalam kondisi yang luar biasa, gagah, kokoh, semuanya serba ada. Ya, uang itu tidak ada masalah karena beliau pengusaha, masih muda juga. Usianya waktu itu ya mungkin sepantaran dengan saya. Bahkan saya cek di YouTube-nya itu pengikutnya, wah kalau beliau adakan apa Mas motivasi itu ya, motivator itu beliau, wah banyak sekali itu, ribuan pengikutnya. Datang kepada saya ngobrol, minta waktu khusus. Yang disampaikan apa? Saya seperti ini, tapi saya tidak seperti yang dilihat orang. Saya dilihat orang itu bahagia, tapi saya nggak bahagia. Saya itu bisa membahagiakan orang, tapi saya nggak bahagia. Coba, mumet apa nggak tuh? Beliau itu kalau ngasih motivasi, tak lihat di YouTube, wah keren. Orang itu tergerak bersama-sama, semangatnya itu luar biasa ya. Tapi beliau menyampaikan sama saya tidak bahagia. Saya tanya, kok bisa? Anda bisa berbicara dan bisa membuat orang lain terpengaruh oleh Anda, tapi Anda tidak bisa mempengaruhi diri sendiri.